Wah enak nih nasi kebuli. Kebuli guys. Wah telepon mulu. Dok, aduh, kenapa ya dok ya? Trigliserid gua naiknya tinggi banget. Itu mesti gimana ya dok ya? Lah, ya udah Pak, suruh turun aja. Lagian, ngapain sih naik tinggi-tinggi? Lah, gimana gua cara nyuruh turunnya? Pakai tangga dong, turunnya pakai tangga. Ya udahlah, makanya lu nonton deh video gua yang terbaru tuh. Udah, kasih intro aja lah Pak. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Kembali lagi dengan saya, yang nggak penting ini. Nggak penting emang saya, yang penting itu informasi yang akan kita bagikan pada hari ini. Informasi seputar kesehatan tentunya teman-teman. Oke. Kita kemarin sudah membahas mengenai apa itu trigliserida teman-teman. Dan kita sudah tahu dong tentunya perbedaan antara kolesterol dan trigliserid. Bisa dicek aja di video yang sebelum-sebelumnya ya, bisa cari ya. Untuk hari ini teman-teman kita mau membahas mengenai sebenarnya ya, apa penyebab dari trigliserida yang tinggi? Apakah ujuk-ujuk tinggi? Tidak teman-teman. Sebenarnya ada beberapa keadaan yang membuat trigliserida ini tinggi ya. Yang pertama, ya ini faktor yang memang mungkin tidak bisa dirubah ya, adalah riwayat genetik. Jadi memang ada beberapa orang dengan genetik yang cenderung kadar trigliseridanya tinggi. Nah, kalau memang sudah faktor genetik, memang kita akan susah menghilangkannya. Ya, kita berdoa aja supaya tidak menjadi penurun dari kondisi familial genetik ini. Yang kedua adalah konsumsi karbohidrat yang berlebih, teman-teman. Ingat ya, yang saya tekankan di sini adalah karbohidrat. Artinya bukan cuman makanan yang banyak mengandung gula, tapi semua karbohidrat. Karbohidrat seperti yang kita tahu ada di nasi, mie, roti, tepung-tepungan. Nah, itu makanan-makanan yang banyak kandungan karbohidratnya. Makanan yang banyak karbohidratnya ini akan meningkatkan resiko naiknya trigliserid. Kenapa bisa begitu kan pertanyaannya? Karena karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh akan dipecah menjadi glukosa atau gula. Dan saat kadar gula di tubuh kita berlebih, badan kita akan menyimpannya atau memetabolismenya melalui jalur pembentukan lemak atau kita bilang lipogenesis. Nah, jalur pembentukan lemak ini yang merugikan sebenarnya teman-teman. Ini bikin trigliserid kita tinggi. Oke? Yang ketiga adalah konsumsi alkohol. Ya, mengkonsumsi alkohol itu banyak dampak kurang baiknya ya teman-teman. Salah satunya ya ini bisa meningkatkan produksi trigliserida di dalam tubuh. Karena ya alkohol juga banyak juga ya kandungan gulanya. Yang keempat, kebiasaan merokok. Ini adalah salah satu kebiasaan yang kurang baik juga. Merokok itu dapat menurunkan sensitivitas dari hormon yang kita sebut dengan insulin. Ya, dimana yang kita tahu hormon insulin ini punya peranan penting loh dalam mengatur kadar gula darah dan trigliserid. Nah, kalau misalnya sensitivitas dari insulinnya ini diganggu sama rokok, ya tentu saja kadar trigliserid dalam darah kita akan cenderung meningkat dan juga gula. Oke, yang nomor 5 adalah jarang olahraga teman-teman. Wahai kaum rebahan termasuk saya. Tahukah saya ya bahwa sesungguhnya dengan berolahraga dan melakukan aktivitas fisik dapat membantu tubuh untuk memecah lemak agar tubuh memperoleh energi saat melakukan aktivitas fisik dan juga saat berolahraga. Jadi pas olahraga nih teman-teman ya,
lemak kita dipecahkan, trigliserid kita dipecahkan. Jadi ya saya sebenarnya menasihati kepada diri saya sendiri sih. Tapi buat teman-teman yang juga menganut paham rebahan seperti saya, ya kita sama-sama belajar lah bahwa kita harus kembali untuk berolahraga. Apalagi kalau misalnya kadar trigliseridnya sudah tinggi, teman-teman. Yang keenam, ada juga sih sebenarnya penyakit tertentu yang mempengaruhi kadar trigliserida. Seperti penyakit diabetes, penyakit liver, penyakit ginjal, kekurangan hormon yang kita sebut dengan tiroid. Nah, itu penyakit-penyakit yang dapat memicu tingginya kadar gliserid. Yang ketujuh, nggak cuma penyakit teman-teman, ternyata obat-obatan juga ada yang memicu peningkatan kadar trigliserid. Seperti apa? Obat-obat anti peradangan. Karena apa? Obat-obat anti peradangan ini pada akhirnya akan meningkatkan kadar gula darah. Nah, tadi kan saya bilang gula ini juga bahan pembentuk dari lemak. Nah, nanti akan disimpan tuh dalam bentuk trigliserid. Dan yang kedua juga obat-obatan yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Itu akan sangat berpengaruh terhadap kadar trigliserid dalam darah. Ya, setelah kita tahu hal-hal yang dapat menyebabkan peningkatan trigliserida, tentu saja kita akan lebih mudah dong untuk meminimalisir kondisi trigliserid yang tinggi ini. Kalau penyebabnya faktor genetik, ya memang agak susah dirubah, ya berdoa aja supaya kita nggak menuruni faktor genetik itu. Tapi ada kok 6 faktor lainnya yang bisa kita kontrol dan bisa kita rubah. Jadi apa yang harus kita lakukan bila trigliserid kita tinggi? Yang pertama adalah perbanyak konsumsi makanan yang mengandung serat. Karena makanan yang mengandung serat ini sebenarnya menurunkan absorpsi lemak di saluran pencernaan. Yang kedua adalah kurangi asupan karbohidrat dan gula. Bukan di stop sama sekali ya. Karena kita tetap butuh gula untuk energi buat tubuh kita. Karena gula adalah sumber energi yang paling gampang diolah sama badan kita. Apa aja tadi makanan yang mengandung karbohidrat? Saya ulangin lagi teman-teman. Nasi, mie, tepung-tepungan, roti itu banyak karbohidratnya. Nah, gula sendiri, minuman manis dan sejenisnya sebaiknya dihindari. Yang ketiga tentu saja kita lakukan aktivitas fisik setidaknya berolahraga dalam 30 menit setiap hari. Yang keempat, hindarin yang namanya rokok teman-teman. Apalagi alkohol, hindarin aja lah udah. Dan yang kelima, beristirahat dengan cukup. Karena beristirahat juga akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita, teman-teman. Yang keenam, kelola stres dan turunkan berat badan. Oke? Sekian video dari saya, teman-teman. Bila dirasa bermanfaat, silahkan like video ini. Kalau mau di-share ke teman-teman yang lain, supaya pada tahu, silahkan. Nggak ada masalah. Dan juga kalau mau tanya-tanya mengenai masalah seputar kesehatan atau mitos-mitos kesehatan, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.